Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbu Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian satu korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan satu keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Alus Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, satu rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah yang sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi saat kami melakukan tadi pagi memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai persimpangan tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumbu Raya atau di Kecamatan Dumbu Raya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.
Jeffrey kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Ano pa gamin? Yung madiri, yung kasih baju ini. Sama sedih lagi ini taseng. Memang kasus apa saja. Dorang bilang no falta apa. 3 jam itu orang bongkar itu kasih yang lain. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau terlalu itu ini yang ini pakai orang padi ya. Kayak Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi pintu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung buang. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah. Tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu
sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. 1 jam ada. Berupaya tadi malam itu. Karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 ke rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa yang Dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya. tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah Nah, di terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Ini tadi kami sudah rembuk di situ diusulkan kepada bunyi. Jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing. Prim kamar. Turun-turun kasih pizza. Ano pa lang yun? Hindi ang madiri. Ini-enter kasi lagi yun. Ito na yun. Kung nasa di ba na yun, itaseng. Atas sa iyo. Dorang natin no parte apa? Musim biru kan tak musim. 3 jam itu turang bongkar itu kasi yang natin. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Kasi kalau sama gimana, tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, buat tempat Wiko ini yang ini pakai ulang padi ya. Saya yang menantang apa? Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangaho. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di barat Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang.
Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat, karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, satu rumah tersebut yang memang berada di pinggir sungai Bone itu tergerus, dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Novel itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara tiga anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah yang sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi, memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian, bisa... Gorontalo, saat kejadian langsung... Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silahkan dilanjutkan laporan Anda. Jadi saat kami melakukan dari pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam, dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat ada beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman, dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Ano pa lang yun? Yung madiri mo, ano kasih baju ini? Sama sudah mulai yun, taseng. Mata-mata sama. Dorang natin na parte apa? Siyempre kata lang sila. 3 jam itu orang bongkar itu kasi yang ready. Dari jam 12 kan 3 baru kelar. Masih keluar kamar gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat beriko ini yang ini pakai ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah.
Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah,
kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di kelurahan Duraya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan satu keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di rumah sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi satu rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai persimpangan saat tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeprim kamar. Kurang kasih pizza. Menumpang lagi ini. Yang mati ini kurang kasih itu. Kalau sudah mulai ini taseng. Mantap atas ini. Dorang bilang Noval apa?
Musim biru kan terkenal musim air. 3 jam itu orang bongkar itu kasi yang meeting. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau gimana? Tidak boleh turun orang semua, mau turun ke sana, buat tempat Piko ini yang ini minta GP ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 rumah sakit. Oke. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang.
Pak, apa Jadi yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah Nah, di terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Alus Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat masyarakat. Dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam. Dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung. Namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari 3 anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai kesimpulan saat tengah berada di belakang dari makam almarhum beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan
pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. CJ Prim kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Mengopal ini, yang mati ini minta kasih baju ini. Itu malu. Kalau sudah malam ini taseng, memang kasus mata saja. Dorang bilang nomor apa di ujung biru kan terlalu sih. 3 jam itu orang bongkar itu kasih yang tadi. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih keluar kamar gimana? Tidak boleh turun orang semua, mau turun ke sana. Mau tempat berikut ini yang ini pakai ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas. Tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu. Itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah
patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 ke rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi DPP, DPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah di Terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Dumbuh ya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah yang sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi saat kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi
langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Saya Jeprom kamar. Kurang kasih pizza. Ano pa lang ini? Yang madiri mo, yang terkas baju ini. Itu ngayon. Sama sa lima ngayon, itaseng. Mga kasus, atas aja. Dorang bilang nomor apa? Usia biru kan dalam musibah. 3 jam itu orang bongkar itu kasih yang tadi. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih keluar kamar gimana? Tidak boleh turun orang semua, mau turun ke sana. Buat kapal Priko ini yang ini pakai ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Batu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi.
Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah Nah, terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera.
Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah yang sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke. Baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi, memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian, bisa Gorontalo itu saat kejadian langsung ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi saat kami melakukan dari pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey mau kamar. Kurang kasih pizza. Ano pa lang ini? Ini almadir ini yang kasih baju ini. Kalau sudah mulai ini taseng. Patas ini. Dorang natin na parte apa? Subiro ka talaga mo sila 3 jam itu orang bongkar itu kasi yang medik. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Kasi kalau sama gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat itu ini yang ini pakai orang padi. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material. Meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu. Karena tadi malam itu ke rumah sakit itu
sudah mau jam 1 rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi DPP, BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, apa Dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak, ya? Ya. Beberapa rumah Nah, di... terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa... Gorontalo saat kejadian langsung... Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari 3 anak korban
itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan, saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman, dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jihan atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. CJ Prim kamar. Turang kasih pizza. Mengopal lagi yang mati ini mentor kasih lagi. Itu boleh. Kalau sudah mulai ini taseng. Mantap sih, mata saja. Dorang bilang apa? 3 jam itu turang bongkar itu kasih yang mati. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat berikut ini yang ini pakai ke ulang padi ya. Saya Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat
berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 ke rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi DPP, BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah di Terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Dura ya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah yang sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPD Provinsi Gorontalo dan juga Halo rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda.
Jadi saat kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat masyarakat. Dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang curam mengakibatkan sedikit kesulitan pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam. Dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung. Namun memang terlihat beberapa dari tugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga. Termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey kamar. Dorang bilang saya nomor apa? Usul biru kata kamu sih. 3 jam itu orang bongkar itu kasih yang lain. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Kasih keluar kemana gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana. Mau tempat itu ini yang ini pakai orang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu.
Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah Terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Novel itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan
perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah yang sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik bahwa tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa Gorontalo saat kejadian langsung ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silahkan dilanjutkan laporan Anda. Jadi saat kami melakukan dari pagi memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Nangopal lang yun. Yung madiri mo, ini-enter ka sa bagay yun. Ito na yun. Sama sa lima na yun, itaseng. Walang katus, mata-matasan mo. Dorang natin nomor apa? Si biru kata lang sila 3 jam itu orang bongkar itu kasi yang natin. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Kasi kalau sama gimana, tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tetap itu ini yang ini pakai ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Batu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang.
tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas. Tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana
seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia, dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di rumah sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat, karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, satu rumah tersebut yang memang berada di pinggir sungai Bone itu tergerus, dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian satu korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Hergianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone, dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu luka, dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan satu keluarga, di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia, dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di rumah sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat, karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, satu rumah tersebut yang memang berada di pinggir sungai Bone itu tergerus, dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Novel itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi, memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi saat kami melakukan dari pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam, karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam, dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung. Namun memang
terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai persidangan tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman, dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Ano pa gamin? Ini almadiri mo. Mentor kasih balik ini. Sama sedih lagi ini taseng. Mata semua. Dorang bilang no parte apa? Usul biru kata kamu sih. 3 jam itu orang bongkar itu kasih yang lain. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau tambah gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tambah periko ini yang ini pakai orang padi ya. Kayak Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu.
Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi Ngecek. itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. 1 jam ya. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 ke rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, apa yang Dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya. tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah Nah, terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak ini. Tadi kami sudah rembuk di situ, diusulkan kepada bunyi. Jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing. Jeffrey mau kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Ano pa lang yun? Yung madiri mo, mentor kasi ba yun? Ito na yun. Kung nasa di mo na yun, itaseng. Patas mo. Dorang bilang no parte apa? Usyubiro ka talaga mo sila 3 jam itu orang bongkar itu kasi yung medin. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Kasi kalau sama gimana, tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, buat tempat itu ini yang ini pakai ulang padi ya. Saya jangan tengah-tengah penuh. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumpuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Hergianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Potu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah,
kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di barat Sungai Bone dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan satu keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi satu rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa Gorontalo saat kejadian langsung ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan dari pagi memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat ada beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari 3 anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Ano pa lang yun? Yung madiri mo, ini-enter kasi ba yun? Ito kemarin. Sama sudah mulai yun, ito seng. Sama taksis, batas-batas kami. Dorang natin na parte apa?
Usin biru kan terlalu sila 3 jam itu orang bongkar itu kasi yang meeting. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Kasi kalau kamar gimana? Tidak boleh turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat priko ini yang ini pakai ke ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak, ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Oke. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga
Alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa Jadi yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah Nah, di terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Dura ya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di rumah sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa Gorontalo saat kejadian langsung ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan tadi pagi memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari 3 anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai persimpangan tengah berada di belakang dari makam almarhum
beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman, dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, akan tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeprim kamar. Turun kasih pizza. Menumpang ini yang mandiri ini turun kasih baju itu. Kalau sudah mulai ini tasem, mata saja. Dorang dilatih nomor apa? Di biru kan terlalu sih. 3 jam itu orang bongkar itu kasih yang lain. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau sama gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana. Buat tempat Piko ini yang ini pakai ke ulang padi. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung.
Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Oke. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah di Terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Yang sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke. Baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPD Provinsi Gorontalo dan juga almarhum seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.
Jeffrey kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Mengumpal lagi ini. Di Almadiri ini untuk kasih ini. Tapi kemarin kalau sudah lagi ini taseng. Kalau kasus apa saja. Dorang bilate nomor apa? Unsur biru kata kamu sih. 3 jam itu orang bongkar itu kasih ini. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih keluar kamar gimana? Tidak boleh turun orang semua, mau turun ke sana, mau tetap itu ini yang ini pakai orang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas. Tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun
kemudian kakinya dua yang patah di bawah. Tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Sejauh mana? Berupaya tadi malam itu. Karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi DPP, BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa yang Dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah Nah, terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumpuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Hergianto Tangaho. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Novel itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan dari pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam menyebabkan sedikit kesulitan pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang
pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung. Namun memang terlihat ada beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga. Termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai persidangan saat tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. TJ Prim kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Ano pa lang yun? Yung madiri mo, umiintay kasi ba yun? Ito pa rin. Ang matuli mo lang yun, itaseng. Ang mga kasus, mata-pata sa inyo. Dorang natin na parte apa? Siguro ka talaga mo sila 3 jam itu orang bongkar itu kasi yang natin. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Kasi kalau sama gimana, tidak boleh turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat berikut ini yang ini pakai ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi
jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas. Tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Oke. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangaho. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia, dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat, karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus, dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi, memang pihak dari BPD Provinsi Gorontalo dan juga
Halo, rekan Jian bisa Gorontalo, saat kejadian langsung ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi saat kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat masyarakat. Dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam. Dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung. Namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga. Termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan, saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeprim kamar. Kurang kasih pizza. Nama paling ini yang maju ini yang kasih baju ini. Kalau sudah mulai ini pasang, memang takut atas ini. Dorang dilatih nomor apa? Musim biru kan tak lama sih. 3 jam itu orang bongkar itu kasih namanya di dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau sama gimana? Tidak boleh turun orang semua mau turun ke sana. Mau terlalu Piko ini yang ini pakai ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material. Meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu. Karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang.
Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? tapi beberapa masih rawan, Pak, ya? Ya. Beberapa rumah Nah, di terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Hergianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Novel itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan dari pagi memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari 3 anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan
pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. CJ Prim kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Ano pa lang yun? Hindi ang madiri mo. Ano yung ito kasi balik yun? Ito na yun. Kung nasili mo na yun, ito sa'yo. Kung nakatus, matapasan mo. Dorang natin na parte apa? Siguro ka talaga mo sila. 3 jam itu orang bongkar itu kasi yang natin. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Kasi kalau sama gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat beriko ini yang ini pakai orang padi. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa
buka lagi. Dalam hitungan detik langsung buka. Nah kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah Nah, terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumpuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Hergianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi
kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat ada beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. CJ Prim kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Mengumpul lagi ini. Yang mati ini mengumpul kasih lagi ini. Kita lalu. Kalau sudah mulai ini kasih. Kalau kasih mata saja. Dorang bilang nomor apa? Di Unsur Biru kata kamu sih. 3 jam itu orang bongkar itu kasih yang lain. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Kasih keluar kamar gimana? Tidak boleh turun orang semua, mau turun ke sana. Buat kamar Piko ini yang ini pakai orang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu.
Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung terbuka. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak, ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, Dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak, ya? Ya. Beberapa rumah terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangaho. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik, Sandi. Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia, dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat, karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Nopal itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan
perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke. Baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi, memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan dari pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai persidangan saat tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. CJ Prim kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Menumpang lagi ini. Yang mati ini mentor kasih lagi ini. Itu lain. Kalau sudah mulai ini taseng. Memang satu mata semua. Dorang dilatih nomor apa? Di Uci Biru kan terkenal musik. 3 jam itu orang bongkar itu kasih namanya itu. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau sama gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat Riko ini yang ini pakai ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang.
tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Megata Juju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun. Kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Dura ya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana
seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia, dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di rumah sakit Alus-Ibu Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat, karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, satu rumah tersebut yang memang berada di pinggir sungai Bone itu tergerus, dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Hergianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone, dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka, dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga, di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia, dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di rumah sakit Alus-Ibu Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat, karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir sungai Bone itu tergerus, dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi, memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi saat kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam, karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam, dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang
terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai persidangan tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman, dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Ano pa ganin? Hindi ang madiri mo. Mentor kasi madiri. Ito na yun. Sama sa di mo yun, ito seng. Mata-mata sa mo. Dorang natin na parte apa? Usyubiro ka talaga mo sila 3 jam itu turang mabongkar itu kasi yang natin. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Kasi kalau sama gimana, tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, buat sama Puiko ini yang ini targetnya ulang padi ya. Saya Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu.
Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah. Tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu. Karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 kita ke rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah Nah, terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak ini. Tadi kami sudah membuk di situ, diusulkan kepada bunyi. Jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing. Saya Jeprim kamar. Mungkin tapi kurang-kurang kasih pizza. Ano pa lang yun? Yung madiri mo, umintay kasi ba yun? Ito na yun. Kung nasubi mo na yun, itaseng. Patatasan mo. Dorang natin na parte apa? Yung biro ka talaga mo sila. 3 jam itu turang bongkar itu kasi yang natin. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Kasih telur tambah gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana. Buat tambah priko ini yang ini pakai orang padi ya. Saya jangan mentang-mentang aku. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Hergianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah,
Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan satu keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Alus Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi satu rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa Gorontalo saat kejadian langsung ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi saat kami melakukan tadi pagi memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai persidangan tengah berada di belakang dari makam almarhum beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Menopal yang ini, yang Madura ini itu kasih lagi ini. Sama sudah ada ini taseng. Memang atas ini. Dorang bilang Noval
3 jam itu orang bongkar itu kasih meeting. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat Priko ini yang ini pakai ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun. Kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Oke. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga
Alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa Jadi yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah Nah, di terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Hergianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Almarhum Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Novel itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa Gorontalo saat kejadian langsung ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan dari pagi memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai persimpangan saya tengah berada di belakang dari makam almarhum
beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman, dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey mau kamar. Kurang kasih pizza. Manumpang ini yang mandiri ini yang kasih baju ini. Dan sudah mulai ini taseng. Mata sambil. Dorang bilang nomor apa? Unsur biru kata kamu sih. 3 jam itu orang bongkar itu kasih yang lain. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih keluar kamar gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat Piko ini yang ini minta kita ulang padi. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik
langsung wow. Nah kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah Nah, terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumpuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Hergianto Tangaho. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa Gorontalo saat kejadian langsung ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan dari pagi
kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat masyarakat. Dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam. Dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung. Namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga. Termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Menumpang lagi ini. Yang mati ini mentor kasih pizza. Kalau sudah lagi ini taseng. Mantap sih, mantap ini. Dorang bilang nomor apa? Uji biru kan terkenal sih. 3 jam itu orang bongkar itu kasih yang lagi. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Kasih keluar kamar gimana? Tidak boleh turun orang semua, mau turun ke sana, mau tetap itu ini yang ini pakai ke orang padi. Saya Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu.
Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak, ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi DPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak, ya? Ya. Beberapa rumah terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangaho. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia, dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat. Karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan
perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke. Baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi, memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan, saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. CC Prim kamar. Kurang kasih pizza. Menumpang yang ini, yang mati ini yang terkas lagi. Itu lain. Dan masih di mana ini taseng. Mantap atas aja. Dorang bilang nomor apa? Di biru kan terlalu sih. 3 jam itu orang bongkar itu kasih namanya di. Dari jam 12 kan 3 baru kelar. Masih kalau sama gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat Wiko ini yang ini pakai ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang.
tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Megata Juju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung buang. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Oke. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana
seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia, dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di rumah sakit Alus Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat, karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, satu rumah tersebut yang memang berada di pinggir sungai Bone itu tergerus, dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara tiga anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi, memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat masyarakat. Dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam. Dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung. Namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai kesimpulan tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman, dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Nangopal yang ini, yang mandiri, yang kasih baju ini. Itu malam. Sama tujuh malam ini taseng. Memang takut atas ini. Dorang bilang Noval apa? 3 jam itu orang bongkar itu kasih namanya dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau sama gimana, tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat Priko ini yang ini pakai ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo.
Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material. Meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. 1 jam ada. Berupaya tadi malam itu. Karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 kita ke rumah sakit. Oke. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi DPP, BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa yang Dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah Nah, di terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumpuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangaho. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Mega Tajuju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abdurrahman itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik bahwa tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa Gorontalo saat kejadian langsung
Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan dari pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Ano pa lang yun? Kaya magiging ini-enter kasi ba yun? Ito ngayon. Kung nasabi mo na yun, ito sa'yo. Kung nangkapos, matat-matas yan yun. Dorang natin na parte apa? Subiro ka talaga mo sila 3 jam itu turang bongkar itu kasi yang natin. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Kasi kalau sama gimana, tidak boleh turun orang semua, mau turun ke sana, mau tambah publiko ini yang ini pakai ulang padi ya. Kayak Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone
yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus-Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung pulang. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak, ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 kita ke rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya. Tapi beberapa masih rawan, Pak, ya? Ya. Beberapa rumah terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, ya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia, dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di rumah sakit Alus-Sabu Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat, karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung
suami korban hal ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi, memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai persidangan tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Siempre me camar. Dorang bilang saya nomor apa? Biro kan tak musibah. 3 jam itu orang bongkar itu kasi yang lain. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Kasi kalau kemana gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana. Buat tempat Wiko ini yang ini pakai orang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor.
Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Oke. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat.
total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan satu keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia, dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di rumah sakit Alus Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat, karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, satu rumah tersebut yang memang berada di pinggir sungai Bone itu tergerus, dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat. Namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara tiga anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi, memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam, dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai kesimpulan tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman, dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. TJ Prim kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Mengubah ini yang mandiri ini untuk kasih lagi. Kalau sudah mulai ini kasih. Memang kasus atas ini. Dorang dilatih nomor apa? Di biru kan terlalu sila. 3 jam itu orang bongkar itu kasih lagi. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana. Buat tempat berikut ini yang ini pakai ulang padi ya.
Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas. Tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung buang. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 kita ke rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia.
Kemudian satu korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Hergianto Tangaho. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan satu keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Alus-Ibu Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, satu rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Hergianto Tangaho. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan satu keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Alus-Ibu Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang
pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian, bisa Polresta Gorontalo saat kejadian langsung ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi saat kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi Gorontalo langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Dan hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam. Dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung. Namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga. Termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. TJ Prim kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Ano pa ganin? Yung madiri, yung kasih baju ini. Sama sedih mau yun ito seng. Mata semua. Dorang natin no parte apa? Biru kata kamu sih. 3 jam itu orang bongkar itu kasih yang meeting. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Kasih kalau sama gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat Wiko ini yang ini pakai ulang padi ya. Kayak Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia.
Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam, ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alosabo. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas. Tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1 ke rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari? Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya. Tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak ini. Tadi kami sudah membuk di situ, diusulkan kepada bunyi. Jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing. Jeprim kamar. Turang-turang kasih pizza. Nampak lagi ini. Ini yang mati ini kasih lagi ini. Itu banget. Karena sudah mulai ini taseng. Memang kasus patah saja. Dorang bilang apa? 3 jam itu orang bongkar itu kasih mati. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana. Buat tempat Riko ini yang ini pakai ulang padi ya. Saya jangan tengah-tengah.
Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Hergianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, Kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, Kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga, di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia, dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat, karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus, dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah, sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik, tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi, memang pihak dari BPBD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silahkan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan dari pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang curam mengakibatkan sedikit kesulitan pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam, dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari 3 anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman, dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumbuh Raya atau di Kecamatan Dumbuh Raya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Saya Jeffrey Mukamar.
kurang kasih pizza. Nangopal yang ini, yang Madura ini untuk kasih baju ini. Sama sudah ada ini taseng. Sama kasus atas ini. Dorang bilang nomor apa? Uji biru kata dalam Israel. 3 jam itu orang bongkar itu kasih yang lain. Dari jam 12 kan 3 baru kelar. Masih keluar kamar gimana? Tidak boleh turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat priko ini yang ini pakai orang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Sejauh mana? Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu
sudah mau jam 1 kita ke rumah sakit. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPP, BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat yang datang. Pak, apa Dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak, ya? Ya. Beberapa rumah Nah, terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Potu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangaho. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Duraya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait atau terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPD Provinsi Gorontalo dan juga Halo rekan Jian, bisa Gorontalo saat kejadian langsung. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda. Jadi kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung, namun memang terlihat beberapa dari tugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari 3 anak korban itu turut serta berduka dan
mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini sebagai persidangan, saya tengah berada di belakang dari makam almarhum. Beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman, dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jeffrey mau kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Menumpang ini yang mati ini yang kurang kasih itu. Dan itu di mana ini taseng. Mantap saja. Dorang bilang nomor apa? Di biru kan terlalu sila. 3 jam itu orang bongkar itu kasih yang tadi. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih kalau gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana, mau tempat Piko ini yang ini minta gitu ulang padi. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat
berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Oke. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan Pak ya? Ya. Beberapa rumah di... Terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Dura ya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di Rumah Sakit Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di bibir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah daerah sudah memberikan bantuan atau mungkin pihak terkait terhadap keluarga korban atas kejadian tersebut? Oke, baik tadi setelah melakukan pemantauan di lokasi memang pihak dari BPD Provinsi Gorontalo dan juga Halo, rekan Jian bisa Gorontalo saat kejadian langsung ya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, silakan dilanjutkan laporan Anda.
Jadi saat kami melakukan tadi pagi, memang kondisi sudah dipasang polisi lain dari pihak kepolisian. Berdasarkan informasi, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Gorontalo Kota dan juga BPBD Provinsi langsung melakukan penanganan di lokasi pada saat masyarakat. Dan upaya evakuasi dilakukan hampir kurang lebih sekitar 1 jam karena mengingat kondisi medan yang sedikit curam mengakibatkan sedikit kesulitan dari pihak. Hasil evakuasi berlangsung selama 1 jam. Dan tadi pagi memang pantauan kami belum ada dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Gorontalo yang langsung berkunjung. Namun memang terlihat beberapa dari petugas Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo melakukan komunikasi dan wawancara dari pihak keluarga, termasuk juga guru-guru dari ketiga anak korban itu turut serta berduka dan mengunjungi kediaman ataupun rumah dari korban. Saat ini kami sebagai kesimpulan saat tengah berada di belakang dari makam almarhum beberapa saat yang tadi sudah dilakukan proses pemakaman, dan pemakaman tidak dilakukan di Kelurahan Dumburaya atau di Kecamatan Dumburaya, tetapi dilakukan di Kecamatan atau di Kelurahan Mauru, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, di mana memang tempat ini adalah kediaman daripada orang tua dari almarhum. Seperti itu. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Gorontalo rekan Jian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Se Jeffrey Kamar. Kurang-kurang kasih pizza. Menumpang ini, yang Madura ini yang kasih baju ini. Itu malam. Kalau sudah malam ini taseng. Memang taksis, mata semua. Dorang bilang na parte apa di Ocean Bureau kan kami sila 3 jam itu orang bongkar itu kasih yang lagi. Dari jam 12 dan 3 baru kelar. Masih keluar ke gimana? Tidak boleh mau turun orang semua, mau turun ke sana. Mau tempat berikut ini yang ini pakai ke ulang padi ya. Tanah longsor yang terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumburaya, Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Longsor tersebut menimpa rumah pasangan suami istri yang berada di RT 01 RW 01 Kelurahan setempat. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Pasangan suami istri itu adalah Abdurrahman Daud alias Noval dan istrinya Mega Tajuju. Abdurrahman mengalami luka berat dan patah tulang, sementara istrinya Mega ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan rumah. Beruntung ketiga anak korban selamat dari peristiwa tersebut karena tidur di kamar depan. Mereka berhasil keluar rumah setelah mendengar suara gemuruh longsor. Sementara Abdurrahman dan Mega yang tidur di kamar belakang tertimpa material longsor. Hal itu berdasarkan kesaksian dari warga setempat Dorang, tetangga korban yang menyaksikan peristiwa ini. Proses penyelamatan dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas Gorontalo, kemudian Polsek Kota Timur, dan warga setempat. Medan yang sulit akibat hujan deras ini menyulitkan proses evakuasi. Abdurrahman ditemukan lebih dulu dalam kondisi luka berat dan segera dilarikan ke RSUD Alus Sabu Kota Gorontalo untuk mendapatkan perawatan intensif. Selanjutnya sang istri yakni Mega Tajuju ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Menurut warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sejak sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam ini sebelumnya diduga menjadi pemicu utama longsor. Posisi rumah korban yang diketahui berada di dekat aliran Sungai Bone
yang memperparah dampak bencana tersebut. Saat ini Abdurrahman masih menjalani perawatan di RSUD Alus-Sabu. Kemudian tim medis mengatakan ia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh dan memerlukan tindakan operasi. Sementara itu, saudara, suasana rumah duka menyelimuti keluarga korban. Tangisan keluarga pun terdengar di lokasi kejadian hingga rumah sakit memecah kesunyian pada dini hari waktu setempat. Warga berharap pihak terkait segera memberikan bantuan kepada keluarga korban dan melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Bunyi jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas, tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung wow. Nah, kemudian masyarakat berupaya untuk mengangkat dengan alat seadanya. Yang pertama diangkat itu korban yang laki-laki, suaminya. Nah, itu suaminya sampai tadi malam di rumah sakit terinformasi cuma luka-luka, cuma sampai dengan tadi pagi informasi ada patah tulang rusuk. Sementara ini ditangani oleh pihak rumah sakit. Dan memang tadi malam itu sebenarnya kalau menurut keterangan masyarakat di sini, korban ini tertimbun, kemudian kakinya dua yang patah di bawah, tapi sudah ditemukan dalam keadaan tidak hidup lagi, sudah meninggal dunia. Jadi dibawa ke rumah sakit tadi malam itu sudah meninggal dunia. Itu butuh waktu berapa jam evakuasi, Pak ya? Sekitar hampir 1 jam. Berupaya tadi malam itu, karena tadi malam itu ke rumah sakit itu sudah mau jam 1. Hampir 1 jam. Kita sudah berupaya hubungi BPD di sini provinsi karena dekat dari sini, cuma karena agak lambat sehingga alhamdulillah yang dari Polresta Gorontalo yang cepat datang. Pak, apa yang dari Babinsa, dari Babin, kemudian petugas lain yang ada di Polres, kemudian datang ke sini untuk membantu. Dan mereka yang mengupayakan mobil ambulans sampai di rumah sakit pun Polresta Kota ada di sana. Pak, apa hanya satu rumah saja yang terdampak dari Cuma satu rumah. Cuma satu rumah saja ya? Tapi beberapa masih rawan, Pak ya? Ya. Beberapa rumah Terinformasi tadi pagi ini ada rumah yang sebelah kanan ini itu sudah retak juga. Sebelah sudah retak. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbuh Raya, Provinsi Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada Senin 16 Desember 2024 akibat hujan deras yang mengguyur kota Gorontalo. Akibat kejadian tersebut, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, kemudian 1 korban luka dan 3 orang dilaporkan selamat. Untuk informasi lengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Gorontalo, Herjianto Tangahu. Halo rekan Jian, seperti apa ini longsor yang melanda Kelurahan Botu Gorontalo tersebut? Silahkan laporan Anda. Baik Sandi, Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat kami laporkan bahwa tadi malam sejak sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, kota Gorontalo dan sekitarnya diguyur hujan. Akibatnya salah satu rumah warga di Kelurahan Dura ya, kota Gorontalo terimbas atau terdampak yang terus satu di badan Sungai Bone dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 luka dan 3 diantaranya selamat. Total daripada korban di dalam rumah tersebut merupakan 1 keluarga di mana seorang istri bernama Megata Juju itu dikabarkan meninggal dunia dan saat ini suaminya Abraham itu saat ini masih sementara dilakukan perawatan di rumah sakit Alus-Sabu Gorontalo. Dikabarkan bahwa laki atau suami dari almarhum ini sementara dirawat karena mengalami patah tulang. Sementara ketiga anak korban dilaporkan selamat karena memang berdasarkan pantauan kami di lokasi, 1 rumah tersebut yang memang berada di pinggir Sungai Bone itu tergerus dan pasangan ini tinggal tepat di bagian kamar di bagian belakang rumah sehingga pada saat kejadian itu tak mampu menyelamatkan diri. Namun memang beruntung
suami korban ini Abdurrahman Daud atau yang biasa disapa Noval itu selamat, namun memang mesti harus dilakukan perawatan. Sementara 3 anak lainnya itu dilaporkan selamat dan tidak mengalami cedera. Mungkin demikian dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terkait kejadian tersebut, apakah dari pemerintah setempat, pemerintah